Di sini sudah ada Samsung Galaxy A23 dan Realme 9. Samsung Galaxy A23 ini harganya Rp3.499.000, sedangkan Realme 9 itu harganya Rp3.399.000. Jadi selisihnya kurang lebih Rp100.000. Nah, kalau misalnya teman-teman punya budget 3 jutaan, kira-kira mending pilih yang mana ya? Realme 9 atau Samsung Galaxy A23. Kedua HP ini sama-sama memakai chipset Snapdragon 680 dengan RAM 6GB dan memori 128GB. Keduanya mempunyai baterai 5000 mAh yang bisa bertahan kurang lebih 2 hari pada Galaxy A23 dan lebih dari 1,5 hari pada Realme 9. Realme 9 sudah support fast charging 33 watt dengan waktu pengecasan 0-100% itu 1 jam 22 menit. Sedangkan untuk A23 itu support fast charging 25 watt, tapi kita hanya dikasih charger yang 15 watt sewaktu membeli HP ini. Dan waktu pengecasannya untuk 0-100% adalah 1 jam 45 menit. Bila kita ingin memakai fitur fast charging 25 wattnya, kita harus mengeluarkan uang kurang lebih Rp375.000 untuk membeli charger yang 25 watt. Dan untuk pengecasannya 0-100% itu 1 jam 20 menit ya dengan charger yang 25 watt. Cover belakang kedua HP ini sama-sama terbuat dari plastik. Bila A23 itu finishingnya glossy, maka Realme 9 ini finishingnya cenderung ke doff dengan tampilan yang berkilau ya, warna-warni ya. Kalau kita miringkan akan muncul warna-warna seperti pelangi. Kemudian konsol kamera A23 ini sewarna dan menyatu dengan back covernya, di mana covernya akan mengalami kenaikan ketika mendekati area kameranya. Dan kameranya tersusun ke bawah ya, ini 3 buah kameranya, 1, 2, 3 dan satu lagi berada di samping ya, dengan bulatan hitam yang lebih kecil bersama dengan LED flashnya. Sedangkan di Realme 9 konsol kameranya berbentuk persegi dan bening dengan 2 buah kamera tersusun ke bawah dan satu di samping berupa bulatan hitam yang lebih kecil bersama dengan lampu LED-nya ya. Bagian samping juga mempunyai desain yang berbeda. Bila di Realme 9 itu desain sampingnya datar, maka di A23 dia masih membulat. Di bagian bawah sama-sama ada port charging yang sudah Type-C, kemudian mikrofon, speaker, dan jack audio. Nah, di bagian atas sama-sama ada mikrofon saja, jadi keduanya hanya mempunyai satu speaker. Di samping kiri sama-sama ada SIM tray yang bisa memuat 2 SIM card dan 1 memory card. Dan di Realme 9 di sebelah kirinya juga ada tombol volume up dan tombol volume down. Nah, kalau untuk Samsung Galaxy A23 tombol volumenya ada di sebelah kanan bersama dengan tombol power yang merangkap sensor sidik jari. Sedangkan di Realme 9 di sebelah kanan ini hanya ada tombol power dan tombol powernya tidak merangkap sensor sidik jari. Karena di Realme 9 sensor sidik jarinya sudah ada di layar ya, langsung kita coba ya, langsung terbuka, responnya cepat. Kemudian ini sensor sidik jari dari Galaxy A23 ya, juga cepat ya responnya. Di bagian depan tampilan layar 6,6 inci Infinity V display yang bermaterial PLS LCD milik Samsung Galaxy A23 itu kelihatan ketinggalan bila dibandingkan dengan layar 6,4 inci Realme 9 yang sudah bermaterial Super AMOLED dan kemudian sudah punch hole. Walaupun keduanya sudah sama-sama mempunyai resolusi Full HD Plus dengan refresh rate 90Hz yang bisa menyesuaikan dengan aplikasi yang dibuka. Dan keduanya sudah mempunyai proteksi layar itu Corning Gorilla Glass 5. Sekarang saya akan memutar video yang sama untuk membandingkan layarnya dan juga membandingkan speakernya. Nah, ini adalah video dari unboxing Realme 9 di YouTube-nya Realme Indonesia. Nah, pertama saya akan pakai speakernya Realme 9 dulu.
Oke, sekarang kita ganti speaker. Nah, ini pakai speakernya Samsung Galaxy A23. Nah, sepertinya lebih keras speakernya Realme 9 ya. Nah, ini adalah tampilan layarnya di outdoor yang masih bisa terlihat dengan jelas. Untuk gyroskop, kedua HP ini sudah sama-sama memakai gyroskop yang hardware ya. Kita lihat di sini ya, stabil gyroskopnya, kemudian responnya juga cepat. Cuma sayangnya di sini di Realme 9 ini belum ada NFC-nya. Nah, sedangkan di Samsung Galaxy A23 ini sudah kita lihat sudah ada fitur NFC-nya ya. Yang mana ini peningkatan dari Galaxy A22 yang sebelumnya tidak ada NFC. Kedua HP ini memakai interface yang sudah sama-sama berbasis Android 12. Realme 9 dengan Realme UI 3.0-nya dan Galaxy A23 dengan One UI 4.1-nya. Ini tampilan depannya, bisa kita sama-sama geser ke samping ataupun bisa digeser ke atas. Nah, cuma di sini kalau di Realme dia akan aplikasinya akan tersusun ke bawah, jadi hanya ada satu halaman. Sedangkan di Galaxy A23 ini hanya bisa digeser ke samping lagi ya. Jadi dia per halaman. Nah, kemudian di halaman depan kalau kita tarik dari atas layar ya, ini kurang lebih sama, akan muncul settingan cepat dan juga notifikasi ya. Jadi tidak terpisah antara kanan dan kiri ya, antara notifikasi dengan settingan cepatnya. Fitur-fitur yang ada di kedua HP ini antara lain hotspot seluler, penambatan Bluetooth, penambatan USB. Hanya saja di Galaxy A23 tidak bisa menghidupkan hotspot sekaligus menghidupkan WiFi. Tapi kalau di Realme 9 itu bisa. Kemudian ada Android Auto, proyeksi layar atau yang di Samsung disebut dengan Smart View. Fitur lainnya antara lain adalah mode perekaman layar yang ada di Realme 9, tapi di Galaxy A23 sepertinya tidak ada. Kemudian kalau di A23 itu ada Dolby Atmos, kalau di Realme 9 tidak ada ya. Kemudian kalau di Realme ada ruang anak, maka di Samsung ini ada yang disebut dengan Samsung Kids. Bila di Samsung ada folder aman yang merupakan tempat menyembunyikan aplikasi pribadi dan juga file, foto, video, maka di Realme 9 itu ada yang namanya fitur broadcast pribadi dan juga fitur sembunyikan aplikasi. Tapi terdapat sedikit perbedaan, di mana kalau di Samsung dalam folder aman itu aplikasinya merupakan aplikasi yang diinstal lagi pada halaman folder aman tersebut. Jadi nantinya akan ada dua aplikasi, yaitu di halaman utama dan di folder aman. Nah, contohnya ini ya. Nah, ini folder aman saya. Di sini ada aplikasi YouTube. Nah, kalau saya buka ini aplikasinya belum ada akunnya ya. Nah, sedangkan di halaman utama ini kita lihat ada aplikasi YouTube juga. Nah, di sini sudah ada akunnya ya, yang sudah terlogin ke akun saya. Nah, sedangkan di Realme 9 aplikasinya adalah aplikasi yang tadinya berada di halaman utama yang dipindahkan ke halaman fitur sembunyikan aplikasi. Jadi di HP ini aplikasinya cuman ada satu ya, satu itulah. Sedangkan di Samsung itu aplikasinya jadinya ada dua. Nah, selain itu di Realme 9 ada fitur kunci aplikasi. Jadi aplikasinya hanya bisa dibuka oleh kita. Kemudian ada pengganda sistem yang merupakan
suatu fitur untuk membuat user kedua di HP ini. Jadi nantinya kalau diaktifkan akan ada 2 user di HP ini. Untuk kamera di Samsung Galaxy A23 mempunyai 4 buah kamera belakang, yaitu kamera utama 50 megapiksel, kamera ultrawide 5 megapiksel, serta kamera makro dan depth sensor 2 megapiksel. Sedangkan di Realme 9 itu ada 3 kamera belakang, yaitu kamera utama 108 megapiksel dengan sensor Samsung ISOCELL HM6. Kemudian kamera ultrawide 8 megapiksel dan kamera makro 2 megapiksel. Nah, untuk kamera depan di Samsung itu kameranya 8 megapiksel, sedangkan di Realme 9 kameranya 16 megapiksel. Fitur-fitur kamera di kedua HP ini antara lain ada mode foto, mode potret, kemudian ada mode video yang di Realme 9 itu sudah ada settingan ultra stabil, sedangkan di Samsung Galaxy A23 itu belum ketemu saya settingannya. Kemudian ada mode ultrawide, mode makro, mode 108 megapiksel di Realme, mode pro, mode panorama, mode gerak lambat atau slow motion, dan mode malam. Kemudian di Samsung Galaxy A23 itu ada zona AR yang bisa digunakan untuk berfoto dengan memakai animasi, dan ada mode makanan yang tidak ada di Realme 9. Di Realme 9 ada mode film, mode selang waktu, pemindai teks, perubahan kemiringan, dan mode jalanan yang tidak ada di A23. Di kamera depan ada mode foto, mode potret, mode panorama di Realme 9, sedangkan di A23 itu modenya adalah mode selfie lebar. Kemudian mode malam juga sudah sama-sama bisa di kamera depan kedua HP ini, dan mode video yang di Realme 9 itu juga sudah ada settingan ultra stabilnya dan tidak ada di Galaxy A23. Nah, sekarang mari kita lihat hasil foto-foto serta hasil video dari kedua HP ini. Ya, ini hasil foto dari kamera utamanya. Kalau kita lihat ini ada sedikit sekali perbedaan warna. Nah, kemudian ini adalah hasil foto ultrawide. Kita lihat ada perbedaan warna di langit. Nah, kemudian ini foto kamera biasa, dan ini kamera ultrawide-nya ya. Lihat beda warnanya ada di warna langit. Nah, kemudian ini mirip ya. Sepertinya tidak ada perbedaan. Mirip, tidak ada perbedaan, warnanya juga sama. Kemudian ini ada beda dikit ya, yang A23 lebih tua dikit warna birunya. Ini sama. Ini juga sama ya, mirip. Walaupun ada beda ya, beda sedikit sekali. Nah, kalau ini Realme 9 kelihatan agak lebih kuning ya daunnya. Kemudian ini sama juga. Ini foto makronya ya, kelihatan sama. Nah, ini ada beda dikit warna daunnya. A23 lebih tua warnanya. Ini ya sama. Nah, ini foto malam tanpa mode malam, kelihatan A23 lebih terang ya. Nah, di sini dengan mode malam kelihatan yang Realme 9 detailnya lebih dapat, tapi di A23 lebih terang warnanya. Ya, ini juga sama, detail lebih dapat di Realme 9 ya. Ini juga. Cuman keduanya ini di langitnya itu masih kelihatan ada noise-nya ya. Kemudian ini foto kamera depan. Ini adalah hasil perekaman videonya, dan ini pakai mikrofon dari Realme 9. Sekarang kita bawa jalan.
Nah, sekarang kita bawa lari. Dan ini hasil perekaman video kamera ultrawide dan pakai mikrofon Galaxy A23. Dengan selisih harga yang tipis, bahkan Realme 9 ini harganya bisa lebih murah lagi ketika sedang flash sale. Menurut saya Realme 9 mempunyai lebih banyak keunggulan, antara lain layar punch hole yang sudah Super AMOLED, kemudian fingerprint on display, serta hasil foto yang tidak kalah dari Galaxy A23. Bahkan untuk foto malam menurut saya detailnya itu lebih dapat di Realme 9. Kemudian hasil videonya juga sudah stabil ya, sudah lebih stabil daripada A23, karena di Realme 9 ini ada settingan untuk ultra stabilnya, sedangkan di Samsung Galaxy A23 itu belum saya temukan settingan ultra stabilnya, walaupun katanya di A23 ini ada fitur OIS-nya. Kemudian sudah fast charging 33 watt dan kita sekaligus dikasih chargernya yang 33 watt. Sebenarnya di A23 itu juga sudah support fast charging 25 watt, tapi kita hanya dikasih charger yang 15 watt. Nah, satu-satunya yang kurang dari Realme 9 bila dibandingkan dengan A23 itu adalah tidak adanya NFC di Realme 9. Oke, sekian dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.